Pada hari ini kita akan belajar tentang kue Indonesia bahan dasar umbi-umbian. Nah, tahukah kalian bahwa umbi-umbian di Indonesia itu sangat banyak sekali jenisnya. Mulai dari singkong, kemudian ada ubi jalar, ada garut atau umbi erut, kemudian ada kentang, kemudian ada gadung, dan ada talas. Nah, semuanya merupakan tumbuhan yang hidup di Indonesia dan biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kue Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan kue bahan dasar umbi-umbian, kemudian apa saja macam-macamnya, dan bagaimana langkah pembuatannya. Mari kita simak video berikutnya. Di Indonesia kita banyak mengenal umbi-umbian, misalnya saja singkong, ubi jalar, talas, kentang, dan ada pun umbi-umbian yang lainnya yang mungkin jarang kita temui karena hanya ada di daerah tertentu dan tempat tertentu, sehingga ketika kita akan menemukannya kita harus pergi ke daerah tersebut. Kalian penasaran kan, ada nggak sih umbi-umbian yang belum kita kenal? Dan mungkin belum pernah kita jumpai sebelumnya dan bahkan tidak pernah kita jumpai di pasar. Ada dong pastinya. Pengen tahu apa saja? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada yang namanya umbi erut atau dikenal juga dengan ganyong. Ganyong itu memiliki rasa yang manis dan tekstur yang lembut, tetapi dia memiliki serat yang sangat banyak. Sehingga untuk mengolah ganyong itu dibuat terlebih dahulu menjadi tepung dan barulah kemudian dibuat menjadi kue Indonesia. Berikutnya adalah talas. Talas berasal dari Bogor, makanya ada istilah talas Bogor. Kemudian yang sering kita jumpai adalah oleh-oleh dari Bogor atau Cianjur atau wilayah sekitarnya, yaitu lapis talas Bogor. Nah, talas itu dibuat menjadi tepung dan kemudian diolah menjadi lapis yang kemudian dijadikan sebagai oleh-oleh khas dari daerah Bogor tersebut. Selanjutnya, kalau kalian pernah berjalan-jalan ke daerah Kuningan, Kuningan itu memiliki satu makanan yang khas, namanya adalah kerupuk gadung. Gadung itu merupakan umbi-umbian yang sangat beracun. Cara pengolahannya dilakukan dengan cara khusus sehingga tidak bisa orang sembarangan untuk mengolahnya. Karena kalau kita tidak pandai mengolahnya, maka racun yang ada di dalam gadung tersebut bisa saja termakan. Ada umbi-umbian yang belum dikenal, ada juga yang sudah dikenal pastinya. Nah, bila kalian sering jalan-jalan ke pasar, pasti sering menemukan yang namanya singkong, bijalar, dan apalagi kentang. Ketiga bahan tersebut sangat sering sekali kita jumpai karena memang tidak mengenal musim, jadi setiap saat itu ada di pasar dan bisa kita beli. Selanjutnya, umbi-umbian yang seperti apa sih yang lebih baik kita gunakan untuk membuat kue Indonesia? Umbi-umbian yang bagaimana? Apakah yang tua atau yang muda atau yang sedang-sedang saja? Tentunya adalah umbi-umbian yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, atau di tengah-tengah saja, atau yang cukup, atau istilahnya adalah umbi-umbian yang cukup tua. Mengapa? Karena umbi-umbian yang muda memiliki kandungan air yang tinggi dan zat tepung yang sedikit, sedangkan yang terlalu tua memiliki zat tepung yang banyak, namun seratnya juga banyak, sehingga ketika kita proses akan menjadikan kue Indonesia tidak sempurna karena adanya serat-serat tadi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengolah kue Indonesia, yaitu dengan memilih umbi-umbiannya tersebut. Umbi-umbian sebaiknya diolah sesegera mungkin supaya tidak berubah warna, tekstur, dan rasa. Namun berbeda dengan halnya ubi jalar. Ubi jalar lebih baik disimpan lebih lama supaya rasanya lebih manis, sehingga
akan sangat baik ketika diolah menjadi kue Indonesia. Nah, berbeda dengan singkong. Singkong itu apabila didiamkan terlalu lama, apalagi kondisinya singkong tersebut sudah terbuka atau sudah dipotong-potong, dia akan lebih mudah teroksidasi sehingga warnanya akan menjadi menghitam atau kebiru-biruan, dan rasanya juga sedikit pahit. Lanjut kepada macam-macam kue Indonesia bahan dasar umbi-umbian. Kita mulai dari kue Indonesia bahan dasar singkong ya. Contoh kue Indonesia bahan dasar singkong ada getuk lindri. Getuk lindri diolah dengan cara dikukus. Ada yang dicampurkan dengan gula merah, ada yang dicampurkan dengan gula putih, kemudian diberi pewarna supaya warnanya lebih menarik. Getuk lindri memiliki cetakan khusus sehingga bentuknya pun menjadi unik seperti yang kita bisa lihat di gambar berikut ini. Ada juga yang menggunakan loyang yang kemudian getuk lindri disajikan dengan kelapa parut. Selanjutnya ada yang namanya sawut singkong. Sawut singkong itu terbuat dari singkong yang diparut kasar, kemudian dicampurkan dengan gula merah dan diolah dengan cara dikukus. Seperti biasanya, disajikan dengan kelapa parut. Rasanya sudah pasti manis ya, karena menggunakan gula merah. Berikutnya adalah kue mata roda atau putri noong. Putri noong diolah dengan cara dikukus. Terbuat dari singkong yang diparut halus, kemudian dicampurkan dengan pewarna yang berbagai macam warna, yang kemudian dijadikan sebagai singkong parut tersebut dijadikan sebagai kulit dari kue mata roda. Sedangkan bagian tengahnya atau isinya adalah pisang tanduk. Pisang tanduk tersebut dijadikan sebagai isian yang kemudian ditempatkan di tengah-tengah dan digulung. Setelah digulung, bahan kue ini dibungkus, kemudian pembuatan kue ini adalah dibungkus, dan setelah dibungkus pembuatan kue ini adalah dibungkus menggunakan daun pisang. Setelah itu dikukus selama beberapa menit, kemudian setelah itu diangkat, dipotong-potong dan disajikan dengan kelapa parut. Gambarnya adalah seperti ini. Selanjutnya, kue bahan dasar singkong yang dikukus ada yang namanya pai singkong atau kita kenal juga dengan nama katimus. Pai singkong ini bisa diolah dengan cara dicampurkan langsung singkong yang sudah diparut dengan gula merah yang disisir, atau gula merah tersebut dijadikan sebagai isiannya, tergantung dari kebiasaan dan ciri khas dari daerah itu sendiri. Jadi berbeda daerah, berbeda cara pengolahannya, tentu saja. Kemudian ada yang diolah dengan cara digoreng, yaitu contohnya ada combro dan misro. Tahukah kalian singkatan dari combro? Combro adalah oncom di jero, dan misro adalah amis di jero. Dari singkatan tersebut dapat dilihat bahwa kue bahan dasar singkong ini memiliki rasa yang berbeda. Combro rasanya adalah asin karena dalamnya adalah oncom. Kemudian misro rasanya manis karena dalamnya adalah gula merah. Keduanya diolah dengan cara digoreng dan singkongnya diparut terlebih dahulu. Selanjutnya ada talam singkong. Talam singkong diolah dengan cara dikukus dengan campuran gula merah dan santan
dan memiliki ciri khas 2 layer. Layer pertama atau layer dasar adalah singkong, bahan dasar singkong, dan layer kedua atau bagian atas adalah tepung beras dan santan. Berikutnya adalah kue olahan ubi jalar. Yang pertama ada talam ubi. Talam ini diolah dengan cara dikukus, kemudian menggunakan cetakan khusus. Ubinya bisa kita gunakan ubi ungu ataupun ubi kuning. Nah, seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa talam ini memiliki 2 layer. Layer pertama adalah layer ubi. Layer kedua atau yang paling atas atau bagian atasnya adalah terbuat dari tepung beras dan singkong. Selanjutnya ada yang namanya bakpia ubi ungu. Bakpia ubi ungu ini merupakan inovasi dari bakpia yang originalnya isinya adalah kacang hijau. Namun seiring berkembangnya waktu, maka bakpia ini memiliki variasi lain sehingga isinya berubah. Sehingga isinya ada yang kacang hijau dan ada yang ubi ungu. Bakpia ini diolah dengan cara di oven. Selanjutnya ada kremes ubi jalar. Kremes ini teksturnya renyah dan rasanya manis. Diolah dengan cara ubi yang diparut kecil-kecil, kemudian digoreng. Setelah digoreng, dicampurkan dengan karamel gula merah. Nah, bentuknya adalah bulat-bulat. Kapan waktu membentuknya? Setelah ubi tersebut dicampurkan setelah ubi yang digoreng itu dicampurkan dengan karamel gula merah. Dalam kondisi panas, dia dicetak menjadi bentuk bulat-bulat. Kemudian ada bola-bola ubi ungu. Bola-bola ubi ungu ini bentuknya bulat, rasanya manis, teksturnya kenyal. Bola-bola ubi ini diolah dengan cara digoreng. Nah, ciri khasnya luarnya kering, dalamnya tetap moist dan kenyal. Itulah ciri-ciri dari bola-bola ubi. Yang terakhir adalah olahan dari talas, yaitu lapis talas Bogor. Lapis talas ini merupakan salah satu oleh-oleh khas dari daerah Bogor dan sekitarnya. Terbuat dari bahan talas yang dijadikan tepung yang kemudian diolah menjadi kue lapis. Diolah dengan cara dikukus ataupun di oven. Nah, demikian adalah contoh-contoh kue Indonesia bahan dasar umbi-umbian. Berikutnya, silahkan kalian temukan contoh-contoh yang lainnya dengan cara wawancara kepada orang tua kalian. Boleh kepada ibu, nenek, saudara, kakak, adik, ataupun yang lainnya yang mungkin di rumah pernah membuat kue Indonesia berbahan dasar umbi-umbian. Nah, tetapi jangan kue yang sama yang dijelaskan di video ini ya. Selanjutnya, silakan upload tugasnya di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya.